Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya pemirsa pada kesempatan sore kali ini? Semoga Anda semua kabarnya selalu semangat, kabarnya selalu diberikan kesehatan, juga kemenangan ya, dan juga Anda menjadi pribadi-pribadi yang konsisten dalam proses Anda memorizing Al-Quran. Para pemirsa, ketika kita dalam proses menghafal Al-Quran, tentunya dibutuhkan pengajar yang baik. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengajar kita itu bisa menjadi pengajar-pengajar yang baik. Kita harus bisa mengarahkan siapa yang kita ambil ilmunya. Kita harus bisa mengajarkan siapa sebenarnya yang tepat mengajarkan Al-Quran kepada kita. Para pemirsa, penting banget bagi seorang yang ingin belajar, dia harus berguru kepada orang yang ahlinya. Dalam konteks ini, ketika seseorang itu menghafal Al-Quran, tentunya dia wajib berguru pada yang hafiz. Kenapa saya sampaikan di sini wajib? Ya, karena banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan, perlu dikuasai, sehingga proses menghafal Al-Qur'annya itu betul-betul menjadi terbaik, betul-betul menjadi Kita hari ini akan pelajari berguru pada hafiz, cara efektif menghafal Al-Quran. Bagaimana kita mempelajari pentingnya guru dalam proses menghafal Al-Quran yang menguasai hafalan Al-Quran 30 juz, sehingga betul-betul proses menghafal Al-Quran kita itu berkualitas. Hari ini insya Allah kita akan pelajari mengapa sebenarnya penting memiliki guru hafiz dalam proses menghafal Al-Quran. Kemudian bagaimana sebenarnya sikap seseorang guru hafiz dalam mendidik para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian juga kita akan pelajari nanti bagaimana hal-hal apa yang mesti dihindari sebagai guru hafiz dalam proses menghafal. Dan kita akan ambil nilai-nilai pelajarannya, sekaligus kita akan cari bagaimana cara menghafal Al-Quran untuk yang efektif, ya, dari sisi bagaimana kita mencari guru. Kemudian kita akan simpulkan pembelajaran dan kita akan tutup. Baiklah, kita buka pembahasan kita pada kesempatan sore kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita berikan pertanyaan dulu nih. Sebenarnya kenapa penting sekali ya kita itu memilih guru yang hafiz? Ada 4 poin yang akan kita dapetin ketika seseorang itu punya pengajaran atau punya pengajar yang hafiz. Yang pertama, dia akan punya yang namanya high attention. Nah, ini yang poin yang pertama. Jadi guru yang hafiz, dia memiliki pengalaman yang baik dalam proses menghafal. Dia akan seorang murid itu ya atau seorang yang ingin belajar itu akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, high attention. Kemudian yang kedua, correction ability, kemudian accuracy of the problem, dan yang terakhir, high level of acceptednya. Apa aja itu? Yang pertama, ya, manfaat yang pertama adalah high attention. Jadi bagi orang yang berguru kepada seorang yang hafal Al-Quran 30 juz, yang pertama perhatiannya yang tinggi dalam proses menghafal. Jadi guru yang hafiz itu dia punya perhatian yang tinggi ya dalam proses menghafal, juga dia akan berikan nasihat-nasihat yang sesuai, problem solving yang baik. Jadi ketika seorang murid itu dia ada masalah, para pemirsa, ada yang namanya problem-problem, dia akan selesaikan itu dengan solusi yang mana solusi ini punya pengalaman. Jadi dia pribadi yang pernah merasakan problem itu dan dia bisa kasih solusinya sesuai dengan problem solving. Makanya di sini manfaat yang pertama adalah dia akan punya yang namanya high attention yang baik. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah ability of correction-nya, yaitu seorang guru hafiz ini dia memiliki kemampuan koreksi yang baik, juga memenuhi standar koreksi menghafal.
Akhirnya di situ guru hafiz ini bisa menghindarkan murid dari kesalahan-kesalahan menghafal, baik itu lahan khafi, lahan jali. Apalagi guru yang bersanad 30 juz, dia akan teliti sekali mana yang perlu diperbaiki, mana panjang pendek yang perlu diperhatikan, perlu diperbaiki. Nah, ini akan didapatkan ketika seorang itu berguru kepada seorang yang hafiz. Dan juga akurasi of the problem, bagaimana sebenarnya tingkat akurasi penyelesaian dalam problem masalah itu betul-betul baik. Dari sisi misalkan tajwid, proses menghafal, ini dia akan mendapatkan akurasi yang tinggi sekali. Makanya sangat beruntung sekali ketika seorang itu punya guru yang hafiz Al-Quran. Kemudian para pemirsa, ada yang namanya high level of acceptance. Bagaimana standar ACC ketika diterima hafalan satu halaman itu kan akan dicek nanti dengan gurunya itu. Oh, ini hafalannya sudah baik, hafalannya sudah boleh lanjut. Dia punya yang namanya tingkat ACC yang baik karena dia sudah pernah hafal dan dia sudah pernah menyetorkan itu dan diterima oleh gurunya dengan standar-standar yang baik, sehingga guru yang hafiz ini dia akan punya standar di situ. High level accepted-nya itu betul-betul. Nah, ini adalah 4 hal yang akan kita dapetin ketika kita punya yang namanya guru hafiz. Makanya wajib sekali, penting banget bahwa yang mengajarkan kita adalah guru yang hafiz. Makanya disampaikan di dalam Al-Ilal, ya, di bagian 1 halaman 395, ini dibuatkan oleh Ibnu Rajab. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, "Inna hadzal ilm din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ya, ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka perhatikanlah baik-baik dari siapa kalian mengambil ilmunya. Jadi ketika kita itu ingin mendapatkan pendidikan yang baik, maka ambillah orang yang baik juga dari sisi pendidikan keahlian itu. Kalau kita mau jadi seorang hafiz Al-Quran yang mutkin, maka ambillah juga guru-guru yang hafiz mutkin. Ya, sehingga nanti kita bisa dapetin yang namanya ya manfaat-manfaat yang luar biasa dari sisi pendidikan. Makanya penting sekali, bahkan disampaikan ya dalam Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, kita ketika ingin mendapatkan pengajaran Al-Quran, ya carilah guru yang betul-betul berkompeten di situ, ya hafiz Al-Quran di situ, karena di situ akan dapat kesempurnaan pengajaran. Nah, kemudian dari sisi guru penting sekali ada punya yang namanya 4 sikap. Ya, jadi kita akan bahas tadi kenapa sebenarnya penting kita memilih guru hafiz. Guru hafiz dia punya karakter atau punya sikap. Jadi ada juga guru yang hafiz tapi dia nggak punya sikap ini. Nah, ini makanya penting sekali ketika kita mau mencari selection of teacher of memorizing Quran kita, dia memiliki 4 sikap biasanya yang berkualitas itu. Yang pertama adalah dari sisi refleksivitas dan juga responsibility-nya. Bagaimana seorang guru itu dia punya responsibility, dia punya refleks ketika dia mengkoreksi. Kalau ada yang salah, dia langsung respon. Kalau ada yang perlu diperbaiki, dia langsung perbaiki. Karena kesalahan menghafal ini sangat urgent. Kemudian guru yang hafiz itu juga punya fokus ketelitian biasanya. Jadi ketika dia menyimak, dia akan fokus dan biasanya dia akan teliti dan tahu mana yang bahkan salah satu daripada cerita guru kami, dia pernah belajar dengan salah satu masyayikh dari Damaskus Syria. Ketika dia membacakan Al-Quran, ya guru yang saking mutkinnya ini, ya ketika dia menyimak, walaupun dia sambil merem matanya, ketika ada yang salah, dia bisa langsung bangun dan bisa langsung betulkan. Gitu. Nah, ini ternyata dia punya refleksivitas, responsibility, fokus juga teliti. Nah, kemudian para pemirsa, guru yang punya kapasitas dalam proses pengajaran Al-Quran itu biasanya punya readiness for Quran interaction. Bagaimana keadaan dalam diri seorang itu yang membuat siap memberikan jawaban atau respon. Jadi dia tahu yang namanya problem solvingnya, tujuan tertentunya apa dalam interaksi Al-Quran. Saya ada masalah ini, dia punya readiness-nya itu, dia punya yang namanya for Quran interaction-nya itu, readiness for Quran interaction-nya itu sangat baik. Kemudian para pemirsa,
dari sisi ketegasan dan fleksibilitas kontrol. Bagaimana dia melihat murid, oh ini muridnya dimudahkan dulu nggak apa-apa. Oh ini juga harus ada ketegasan nih, ada yang salah di sini. Jadi punya yang namanya kontrol yang baik. Dan ini adalah sikap-sikap yang harus kita lihat atau yang harus dimiliki seorang guru ketika dia mau memberikan kualitas atau seorang murid itu ingin mendapatkan kualitas yang baik dari sisi pengajarannya. Nah, kemudian ada dua hal yang besar yang mesti ditimbang. Yang pertama, ketika seorang murid itu nanti dia mengajar, dia belajar kepada Anda, satu adalah dari sisi ketidaksukaan dan frustasinya. Maka jangan sampai ketika seorang itu dia sudah ada niat untuk menghafal Al-Quran, tapi dia menemukan problem-problem solving di dalam masalah-masalah proses menghafal, akhirnya dia ketika tidak menemukan itu, bahkan dia tidak menemukan solusi, cenderung dia malah jadi tidak suka, cenderung dia malah jadi frustasi. Dan bahkan yang nomor dua ada juga yang dia sampai meremehkan, sombong di situ ya. Jadi ketika seorang itu sudah sampai kapasitasnya, akhirnya dia jadi oh ini yang sudah enak lah pokoknya menghafalnya sudah mudah banget lah ini mah. Akhirnya jadi meremehkan. Dua yang hal mesti ditimbang ini harus betul-betul kita perhatikan dengan baik ya. Nah, makanya di sini ya ketika kita melihat orang murid ya, kita harus bisa satu melihat apakah pribadinya itu dia akan dislike frustration, maka jangan sampai di sini seorang itu dislike frustration atau dia underestimation atau arrogant atau meremehkan ya. Underestimate itu kan dia meremehkan gitu ya. Nah, seorang yang menghafal Al-Quran itu dia harus konsisten, baik itu dari masa lalunya, masa sekarangnya, dan masa depannya, betul-betul dia punya yang namanya consistency in balance. Jadi punya yang namanya balance antara sikap-sikap yang harus dia sesuaikan. Jangan sampai dia menjadi berlebihan. Ya, ketika seorang itu dia sudah menjadi berlebihan, gitu ya, akhirnya dia jadi pribadi yang meremehkan, kemudian juga menjadi pribadi yang sombong gitu ya, atau ketika dia nggak suka terhadap sesuatu itu, akhirnya dia dislike frustration. Makanya dia harus balance di situ antara zaman madhi, zaman hadir, zaman mustakbal, betul-betul bisa konsisten. Jangan sampai kekurangan dan jangan sampai pula kelebihan. Tetap pada nilai keseimbangan atau consistency in balance ya Pak. Kemudian juga ada sisi-sisi guru yang harus dihindari. Seperti misalkan memaksakan hafal. Oh ini murid dipaksain hafalannya, padahal kemampuannya nggak sampai di situ. Tapi dipaksain akhirnya dia capek, ya nggak kuat. Akhirnya frustasi dan turun lagi seperti diagram yang tadi kita jelaskan. Sikapnya jadi dislike, bahkan dia nggak suka lagi. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga teguran yang kasar merendahkan. Nah, ini juga harus dihilangkan. Jangan sampai kita merendahkan seorang murid. Akhirnya, oh ini guru kok sombong banget gitu. Ya. Kemudian juga jangan sampai kita mengabaikan dari sisi tajwid, makharijul huruf, betul-betul kita perhatikan. Karena dia ini sedang menghafal Al-Quran, para pemirsa. Jadi ketika seorang itu dia sedang menghafal Al-Quran, menghafal kalam Allah, maka dia harus terhindar dari kesalahan. Dan yang terakhir juga jangan sampai kita itu mengabaikan ya. Jadi kita biarkan murid itu menghafal dan mengabaikan. Nah, 4 nilai penting yang bisa kita pelajari ya ketika kita ingin mencari guru ataupun kita ingin menjadi pribadi guru yang hafiz gitu ya. Pertama dari sisi keikhlasan. Kita harus lihat tuh keikhlasan diri kita sebagai pengajar atau ya murid kita pun demikian ya. Kita harus lihat ikhlasnya. Kemudian juga sabar dan telaten. Nah, ini penting banget bagi seorang guru hafiz ketika dia ingin dapetin yang namanya hal-hal yang berkualitas dari sisi muridnya. Dan juga keteladanan, uswatun hasanah, dan terakhir adalah penuh kasih sayang dan empati. Ini penting banget. Jangan sampai kita dilihat sebagai pengajar, teachers yang sebalikan dari itu, ya. Bahkan cenderung oh ini kok guru seperti ini ya. Nah, ini penting banget.
pelajaran yang mesti kita perhatikan sebagai seorang teachers, harus memegang yang namanya nilai-nilai. Makanya kesimpulan pembelajaran adalah bahwa standar pengajaran itu penting. Kita tetapkan standar-standar, ya, hafalan siswa, ya. Kemudian juga nilai-nilai pengajaran. Sebagai murid pun demikian, dia harus bisa mencari guru yang hafiz sesuai dengan sikap-sikap yang tadi disampaikan. Oh, ini gurunya menghindarkan sikap-sikap ini atau tidak gitu ya. Apakah guru ketika saya mengajarkan ini membuat saya nyaman, cinta kepada Al-Quran atau belum nih? Nah, ini penting banget menimbang hal seperti itu. Guru yang berkualitas menghasilkan siswa yang berkualitas. Intinya adalah sebagai seorang hafiz, peran Anda tidak hanya sebatas membimbing siswa menghafal Quran, tapi juga menjadi teladan, nilai-nilai mulia yang Anda ajarkan, keikhlasan, kesabaran, keteladanan, kasih sayang. Dan di situ bukan hanya mencapai target daripada hafalan, tetapi juga menumbuhkan cinta Al-Quran dalam pribadi. Itu dia pentingnya kita mencari guru yang hafiz dan proses menghafal Al-Quran. Semoga Anda bisa menemukan guru terbaik Anda untuk pengajaran Anda, sehingga hafalan Anda menjadi hafalan yang berkualitas. Saya Hamdan Official. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.